lihat temen saya nggak ini yang ini? Gue kasih lihat fotonya kan. Emang tadi kemana? Katanya. Tadi berenang pak, belum balik. Udah katanya gitu, mending kalian pulang katanya gitu. Kalau kalian malah di sini kalian bahaya, mending kalian balik aja ke villa katanya gitu. Tapi teman kita gimana? Ari eta mah katanya gitu. Kalau itu mah ketelan air, udah ketelan laut. Udah deh, gue mau ke kamar mandi. Perasaan gue di belakang ada yang lewat. Perasaan gue di rumah lagi sendiri karena kan nenek gue lagi jalan, lagi pergi, lagi keluar kota sama adik gue. Lewat lagi. Jadi gue kayak di teror kak. Gue ngerasa di teror banget itu. Terus pas lewat lagi, samar lagi gue ngeliatnya. Pas gue nengok gini kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini bakal ada cerita nih dari narasumber gue yang bakal nyeritain kejadian dimana waktu itu dirinya nih hampir dijadiin tumbal oleh temen dekatnya sendiri. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Cindy. Halo Sin. Halo. Thank you Sin udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Ini kejadian kapan? Ini kejadiannya sekitar tahun 2019-2020 sih kak. Lah baru ini berarti COVID? Belum lama, pas COVID ya? Oke. Okay. Lu ceritain ini aman gak nih? Gue mau nanya dulu karena katanya temen lu ada yang meninggal ya waktu itu ya? Iya. Temen lu udah ada yang meninggal dan lu memang yang selamat nih? Oke. Dua temen gue. Berapa total yang udah meninggal itu? Ya jadi tumbalnya itu seharusnya 5. Oke. Gue salah satunya yang selamat dari tumbal tersebut. Maka dari itu gue nanya nih, lu cerita ini nggak apa-apa? Apa aman nggak? Maksud gue aman nggak cerita ini? Oh aman banget sih kak, malah ya dia nonton juga nggak masalah sih. Oh lu nggak peduli? Nggak peduli juga, nggak mau tahu juga. Ya dia mau nonton mau nggak, bahkan dia mau marah juga nggak apa-apa. Ya karena gue udah harus mengikhlaskan 2 temen gue yang meninggal karena kelakuan dia. Oke. Ini kalau boleh tahu nih kan namanya tumbal berarti teman lu ini pesugihan. Iya. Ini pesugihannya nih di mana? Lokasinya aja. Di Pelabuhan Ratu. Dia ngelakuinnya? Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu iya. Dia ngelakuinnya. Oh berarti di daerah Sukabumi ya? Betul, Sukabumi. Oke. Ini tahan dulu ya sini. Ya. Jadi nanti lu cerita detailnya gimana dari awal gue mau tahu. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama cerita Cindy, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang dan cepat 1 juta subscriber. Oke. Sin, ini langsung kita mulai ya ceritanya. Langsung mulai. Jadi gue punya 4 sekawan, itu ada perempuan 3, yang 1 laki-laki. Yang 1 namanya Riri, yang 1 namanya Nada, yang 1 namanya Amat, sama gue. Itu 4 sekawan. Kita temen dari kecil lah, berteman. Nah si Nada ini dulu tuh orang gak punya banget bang. Memang dia jadi dari kecil tuh anak yatim piatu. Dia udah ditinggal sama orang tuanya dari kecil. Jadi dia tinggal sama neneknya kayak gitu. Cuman ya hidupnya prihatin lah. Bahkan dulu sering kayak gue sama temen-temen gue tuh kayak ayo makan di rumah gitu. Kita kan namanya masih kecil sering
kayak makan bareng gitu, ya kan. Kita berteman sampai pas udah mulai, pokoknya kita beranjak dewasa dong, makin besar. Cuman pas mulai beranjak ke dewasanya ini, kita nggak begitu dekat lagi. Oh, udah pada sibuk masing-masing orang nih. Jadi karena memang pas SMP SMA itu kita terpisah sekolahnya. Jadi pas SD itu emang satu sekolah. Kita awalnya nggak tahu perkembangannya si Nada kan, kayak gimana. Cuman kita tetap kontak, kayak sama Ahmad sama si Riri ini kontak. Sama Nada yang kurang kontak karena kita ngertiin posisi dia lah ya. Karena dia orang yang nggak punya kayak gitu. Sampai kita beranjak dewasa, kita udah mulai dewasa, udah mulai gede. Terus ya udah akhirnya kita masing-masing kita kerja dan ketemulah sama si Nada. Ketemu sama si Nada, kita ngunjungin dia kayak, lo gimana, lo mau kerja di mana sekarang, kayak gitu kan. Oh iya gue kerja katanya gitu di daerah Jakarta. Dia sampai akhirnya kita sering kontak lagi sama si Nada. Kita sering kontak. Pada satu waktu kita kan udah deket lagi nih ceritanya sama si Nada berempat nih. Pas si Nada nih mulai naik kehidupannya. Mulai naik kehidupannya. Terus dia punya motor tuh waktu itu. Awalnya punya motor. Wah, lu punya motor sekarang, alhamdulillah dong, kayak gitu kan. Udah kebeli motor nih. Kebeli motor sendiri. Iya katanya gitu, gue udah beli motor sekarang katanya gitu. Oh iya, alhamdulillah, pada seneng dong, kita kan ikut seneng ya ngeliat temen seneng kayak gitu kan. Iyalah. Tapi dia pas udah dewasa tuh kayak sombong gitu loh. Oh, pas sudah punya motor itu agak sombong. Udah mulai sombong. Kelihatan dari mana kelihatan sombongnya? Contoh. Ini dia ngomong sendiri kayak, gue beli motor ini cash loh. Oh gitu. Oh iya. Cuman kan kita kan tahu kehidupan dia yang kayak dulu. Cuman saat kita tahu dia udah bisa beli cash motor, ya bagus dong berarti. Dia tinggal masih ngontrak tapi? Masih ngontrak. Masih ngontrak. Terus iya katanya gitu. Nih insya Allah gue juga lagi nabung katanya gitu. Lagi nabung mau beli rumah. Oh iya bagus dong. Ya kan. Nah sampai akhirnya sekitar 1 minggu setelah dia punya motor itu, dia beli rumah. Cepet banget tuh. Oh iya, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan. Siap. Karena kan cuma 1 minggu jaraknya dari dia ngomong, gue mau beli rumah. Nabung, secepat-cepatnya nabung tuh semana sih? Emang gaji kita seberapa sih? Pun dia jadi atasan, jadi CEO sekalipun untuk jadi beli rumah cash. Dia beli rumah cash? Iya, dia beli rumah cash. Masa sih? Iya. Anjir. Dan itu rumahnya cukup lumayan sih, lumayan bagus saat itu. Terus dari dia ngomong mau beli rumah, itu kan 1 minggu jaraknya. Terus setelah 1 minggunya lagi, dia bilang ngontek kita. Ayo gue selamatan rumah baru gue katanya. Selamatan rumah baru? Serius? Tapi ya kita senang, cuman kita kan aneh ya. Kita sempet tuh jadi antara gue terus si Ahmad sama si Riri ini cerita kayak, ya gue seneng sih dia ini, cuman dia kerja apa sih? Yang kita pikir kan kayak kerjaan yang kerja malam atau gimana, cuman dia nggak yang kayak gitu. Kita tahu dia nggak orang yang kayak gitu loh. Itu selamatan cuman pengajian biasa sama kita yang berempat ini doang, udah nggak rame banget. Nggak ada orang lain? Nggak ada orang lain, cuman pengajian antara, jadi kayak ada ustadz, terus dia neneknya, dia kan nggak punya orang tua lagi kan, neneknya, terus sama kita berempat, udah segitu aja. Alhamdulillah nih gue udah bisa sampai ke pencapaian yang sekarang katanya gitu. Lo yang lain gimana katanya gitu. Oh kita sempat
ih kok gitu sih ngomongnya, jangan kayak gitu dong. Kan kita sama-sama dulu gitu. Cuman ya karena yang gue bilang tadi rada sombong kan. Gue beli rumah ini cash loh katanya gitu. Oh iya alhamdulillah. Ya kita di depan dia tetap kayak ya kita seneng, cuman lu jangan kayak gitu kan, nggak suka kan kalau digituin kan. Udah sampai pas dia selesai selamatan, ayo makan. Ini gue udah pesan segala macem loh katanya gitu. Udah pesan segala macem buat acara ini katanya gitu. Oh iya makan. Kita makan. Terus udah lah tuh kita ngumpul. Terus ada plan. Ada planning kayak kita liburan yuk. Kita pengen deh kayak dulu waktu masih kecil ya kan. Kita berempat-empat main kayak gitu. Terus ayo mau kemana ya? Nah dia yang bikin acara. Oke. Dia yang ngeplan. Terus gimana kalau kita ke kampung gue? Jadi dia kampungnya tuh di Sukabumi, Kak. Kampungnya di Sukabumi itu di Ujung Genteng. Ujung Genteng itu nggak jauh dari Pelabuhan Ratu. Pokoknya di Sukabumi deh. Ayo katanya gitu. Gue yang traktir deh. Anggap aja ini atas pencapaian gue, kebahagiaan gue berbagi kebahagiaan gue katanya gitu. Oh kata kita gitu kan. Ayo. Kapan ya? Akhirnya kita atur waktu lah tuh. Atur schedule untuk bisa sama-sama libur karena kan kerjaan kita kan beda-beda kan. Iya. Nah, kita cari libur, ada yang cari cuti, ada yang cari libur gitu kan. Terus kita di sana nanti sekitar 2 hari ya katanya gitu kata dia. Jadi dia ngeplan, dia yang bikin planning itu. Ya kalian tinggal ikut aja berarti. Kita tinggal ikut aja. Ya udah ayo. Akhirnya kita atur schedule. Dapatlah tuh waktunya kita sama-sama berempat. Jalanlah kita. Yang bawa mobil itu si Riri pas berangkatnya. Jalan. Gue ke ini dulu yuk, ke rumah gue dulu yang di sana katanya gitu. Itu rumahnya yang di kampung emang jelek banget juga, Kak. Rumahnya si Nada. Oke. Rumahnya si Nada ini menjelek di sana. Cuman ya itu rumah dia sendiri, tanah dia sendiri kayak gitu. Oh ya udah, ini gue cuma mampir doang kok kesini, cuma nengokin doang katanya gitu. Udah. Terus udah ke sana, udah selesai baru ke villa. Itu villanya bagus sih. Karena deket pantai juga kan. Nah, sebelumnya, jadi sebelum pas jalan, dia bikin ini semua dia nge-planning. Iya. Dia nyuruh kita untuk bawa baju seragaman ya katanya gitu. Seragaman warna apa ya? Tapi ya enaknya ya warna hijau aja bagus katanya gitu. Warna hijau ya? Aduh kayaknya gue gak ada baju hijau deh. Tapi lihat aja nanti itu sebelumnya ya. Pas kita berangkatnya, pas kita udah di mobil, lo pada bawa nggak? Pas udah dari rumahnya tuh, lo pada bawa nggak baju hijau? Katanya gitu. Kebetulan gue sama si Ahmad itu nggak bawa, tapi si Riri ini bawa pakai baju hijau. Udah pakai baju hijau ke sana. Terus si Nadanya ini, ayo foto-foto yuk, kita foto-foto, sesi foto kan? Foto-foto karena kapan lagi kita jalan berempat kayak gini besok. Di pantai nih berarti? Iya. Oke. Kan karena villanya dekat pantai. Udah, ayo kita sesi foto yuk katanya. Kapan lagi kita kayak gini? Belum tentu besok kita bisa kayak gini. Itu kata-katanya Nada. Belum tentu besok-besok kita kayak gini katanya gitu. Yang kita pikir, ya mungkin besok kan belum tentu bisa bareng-bareng lagi karena kita kerja. Karena sibuk, kita ya. sibuk, entah mungkin besok kita berumah tangga atau gimana, karena kan mikirnya kayak gitu kan. Ya udah selesai kan nih. Si Nadanya, udah kalian aja ya berenang kalau mau berenang katanya gitu. Gue mau balik ke villa. Oke. Gitu. Oh iya Nat, ya udah nikmatin aja, kalau gue kan udah sering katanya gitu kan. Kalau gue udah sering, udah biasa kesini, jadi udah nggak ada yang gue perlu rasain. Kalau lu pada kan mungkin belum pernah
sombong. Kata-kata sombongnya dia. Padahal kan itu emang kampungnya dia. Ya. Terus sampai pas ke berenang, pas berenang ini, berenanglah kita semua sisa bertiga kan. Berenang biasa, berenangnya biasa. Sampai satu-satu nih kayak gue duluan, gue udahan capek gitu kan, apalagi udah habis perjalanan, udah capek gitu kan. Ya udah, gue duluan. Jadi si Nada ini kamarnya memang sendiri dia. Di villa itu dia kamarnya sendiri, dia nggak mau nyatu sama yang lain. Sedangkan gue tidur sama si Riri. Nah si Ahmad ini sendiri karena laki kan, walaupun dia laki yang nggak agak gini ya, ember, agak melambai. Karena mainnya kan dari kecil karena kebiasaan dia main sama kita. Masuk ke villa satu persatu, si Ahmad juga masuk mandi tuh. Tapi si Riri nggak balik. Si Riri ini nggak balik. Terus gue sempat nanya ke si Ahmad, si Riri kemana? Kok belum balik? Ih nggak tahu katanya gitu. Ntar kali balik sendiri, udah gede ini, udah tua katanya. Tapi terakhir masih di pantai dia? Masih berenang apa udah ke darat nih? Masih berenang. Masih berenang. Kan kita awalnya emang masih berenang semua. Berenang satu persatu. Ya, termasuk Nada kan? Si Nada nggak ikut ya? Si Nada nggak ikut, dia lu sendiri. Lu bertiga aja nih lu. Bertiga aja karena kan kita Sinora. Kita Sinora yang belum pernah ke sana gitu loh. Makanya diajak sama dia ke sana gitu. Pas maghrib, kok belum balik-balik? Ini si Riri kemana ya? Si Nada keluar kamar. Ayo makan katanya gitu. Makan. Riri kemana? Gitu kan ditanya. Karena kan di situ sisa perempuan yang otaknya bener cuman gue Kak. Tinggal. Terus gue tanya ke si Nada ini kan. Si Riri mana ini? Cari, ayo yuk cari yuk. Siapa tahu dia nyasar apa gimana. Kata si Ahmad, ya kali nyasar. Masa nyasar orang timbang dari pantai ke sini doang, nggak mungkin lah nyasar katanya gitu. Tapi ya udah ayo yuk kita cari dulu. Nggak mau makan kata si Nada. Jadi si Nada tuh kayak ngalihin. Supaya kita nggak nyari dulu, nggak perlu nyari dulu tapi tetap kita nyari. Kita cari. Dan di situ ada penduduk pantai kan, itu kalau malam nggak boleh kita ke dalam pantainya. Karena kan udah pasang, mulai pasang kan, laut. Terus, Bu lihat ini nggak Bu, si foto ini kan, kita ada foto tuh, fotonya si Riri. Enggak lihat dah, pakai bahasa Sunda kan. Enggak lihat katanya gitu. Emang tadi kemana Neng katanya gitu. Ya tadi berenang di sini. Atuh nggak mungkin berenang kalau sampai jam segini mah katanya gitu. Tadi dari jam 5 kan udah pasang, udah nggak boleh berenang di sini katanya gitu. Maksudnya dari sore, jam 5 sore itu nggak boleh berenang, udah nggak boleh di dalam, udah harus keluar katanya gitu. Oh iya juga, gue mikir nggak boleh juga, emang nggak boleh berenang lagi, nggak boleh. Bahkan masuk ke situ pun kita udah nggak boleh ya kan. Nanya orang sana sampai ketemu sama bapak-bapak di sana yang katanya sih udah lama emang tinggal di sana. Pak, lihat temen saya nggak ini yang ini? Gue kasih lihat fotonya kan. Emang tadi kemana? Katanya. Tadi berenang Pak. Belum balik. Ari eta mah katanya gitu. Kalau itu mah ketelan air, udah ketelan laut katanya gitu. Ketelan laut maksudnya gimana ya Pak? Udah kemakan pantai itu mah, udah dimakan Nyai atuh buat temennya Nyai itu mah katanya gitu. Temennya Nyai? Iya temennya Nyai katanya. Udah katanya gitu, mending kalian pulang katanya gitu. Ya terus temen kita gimana? Enteng banget bilangnya. Ya karena menurut dia katanya nanti bahaya. Kalau kalian malah di sini kalian bahaya. Mending kalian balik aja ke villa katanya gitu. Tapi teman kita gimana? Ya udah, atuh katanya gitu. Ikhlaskan weh katanya. Ikhlasin aja katanya. Gue tuh bingung, maksudnya ikhlasin kayak gimana sih? Sedangkan temen gue hilang di sini. Gue harus nyari apa temen gue nyasar apa gimana? Gue kan harus nyari. Iya.
Nyasar mah nggak mungkin Neng, katanya gitu. Kata si bapak ini, nyasar mah nggak mungkin Neng, katanya gitu. Masih daerah-daerah sini mah udah pasti, katanya udah pasti kemakan, katanya, kemakan laut, katanya. Ya Allah, kata aku. Kata gue, gimana ya? Gue lapor lah sama polisi dong, akhirnya dong. Kehilangan teman kayak gini. Dicari. Itu besokannya dicari sama polisi. Oh itu rame tuh langsung. Rame tapi si nadanya kayak cuman, iya kemana ya si Riri ya? Cuma gitu doang. Nggak ada beban yang kayak kita yang beban banget. Kemana ya teman gue kan kalau kita kan kehilangan teman kita kan kemana ya? Ini enggak, dia biasa aja. Iya kemana ya? Cuma gitu doang kayak flatnya dia gitu loh. Sampai turun tim SAR buat nyari karena kan udah rame kan polisi kan nggak bisa nyari sepenuhnya. Jadi dia ini tim SAR kan nyari tim SAR semuanya dikelilingin di daerah situ nggak ketemu. Dan dinyatakan di kepolisian itu dinyatakan hilang di pantai. Oke. Hilang di pantai tanpa penemuan apapun. Asli. Seriusan nih? Seriusan. Tanpa penemuan apapun, benar-benar hilang, dinyatakan hilang. Ya kita juga kan perlu ngelanjutin hidup, gitu loh Kak. Kita perlu ngejalanin hidup yang nggak mungkin. Gue masih tetap di sini merduliin satu orang, tapi gue ngorbanin kerjaan gue. Gue harus balik kerja gitu loh. Udah kata si nadanya juga, ya udah deh balik katanya gitu. Ngapain sih nungguin katanya gitu. Apaan yang lu tunggu katanya gitu. Ya udah dinyatain sama polisi hilang udah katanya gitu. Terus orang tuanya gimana? Nah pas kita balik ke sana, karena kan udah rame di TV kan, di berita. Gue sama Nada sama si Ahmad datang ke rumah keluarganya. Keluarganya nangis-nangis dong. Ya kalian kenapa bisa ninggalin? Kita nggak ada yang ninggalin, cuman kita berenang masing-masing. Kita kan udah pada gede, udah bukan anak kecil lagi yang harus dijagain atau gimana. Masing-masing aja jaga diri kayak gitu. Cuman orang tuanya ya antara terima dan gak terima. Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Bahkan sampai semuanya terungkap pun dia makin gak terima. Cuman di kepolisian tidak ada dinyatakan apapun. Gak ada tuduhan apapun ke siapapun. Ya gak ada bukti juga. Karena gak ada bukti apapun. Kayak gitu. Terus jadi dia tenggelam karena dinyatakan atas keteledoran dia sendiri. Kelalaian sendiri. Kenapa dia ke tengah? Kalau dia nggak ke tengah, dia nggak akan hanyut, dia nggak akan hilang, gitu. Jadi orang tuanya ya sampai sekarang sih dibilang nggak terima, pasti nggak terima ya, karena anaknya sampai sekarang nggak ditemuin. Bahkan maksud orang tuanya tuh yang orang tuanya mau, kalaupun udah nggak ada, mayatnya dikembalikan, jasadnya ketemu gitu ya. Biar bisa dikebumikan gitu loh dengan cara layak. Ini kan nggak ketemu. Udah. Terus si nadanya santai aja. Dan setelah 3 harinya Nada beli mobil. Wow. Nadanya beli mobil. Beli mobil itu mobil biasa sih, mobil kayak mobil Brio. Cuman cash. Dengan cara cash. Kata si Ahmad yang nyeplos ngomongnya. Lu duit dari mana sih Nat? Kok lu bisa beli cash? Lu ngepet? Lu jadi babi ngepet? Apa lu miara tuyul apa gimana sih? Kok bisa? Katanya gitu. Ya ini pencapaian gue lah katanya gitu. Ya lu sebagai temen gue harusnya bersyukur ngelihat temen kayak gini. Iya cuman kok aneh bisa sih katanya gitu. Cuman gak ada kecurigaan kita ke sana untuk ke dia yang kayak gitu loh. Dah. Sampai kitanya masih berduka, dia beli mobil, nuju hariin tanpa mayat. Nuju hariin si temen kita ini
pas dinyatakan hilang baru 7 harinya kan tuh. 7 hariin dia bawa mobil. Ya udahlah, ikhlasin aja kata si Nada gitu kan. Ikhlasin aja lah, teman kita udah hilang, ya mau gimana lagi. Ya lu nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa senerima itu. Lu harusnya khawatir atau gimana gitu ya kan. Empati dikit lah. Iya, empati dikit. Ya mau gimana, kata dia, udah hilang mau gimana. Ya udah selesai di situ. Tibalah saatnya kita ada ngumpul waktu itu, nongkrong, karena kan nongkrong di daerah rumah kita kan, si Nada juga kan nongkrong di daerah situ juga kan, karena kan rumahnya yang lama, rumahnya yang jelek dekat banget sama rumah kita. Nah rumahnya yang bagus itu berjarak juga nggak jauh banget dari rumah dia ke tempat nongkrong kita. Nongkrong, terus dia datang. Sin, Mat, gue bawa makanan loh, katanya gitu. Makan yuk, katanya gitu. Ini gue bawain. Lah, lu nggak makan? Enggak, katanya gitu. Gue udah makan, makanya gue bawain ini buat kalian, katanya gitu. Itu kacak sekitar 10 hari setelah 7 hariin. 10 harian. Terus ayo, katanya gitu, makan. Lu tau gak sih, terus dia cerita tuh, lu tau gak sih, gue mau beli ini deh, gue mau beli apa namanya, furniture, katanya gitu, furniture buat rumah-rumah gue, buat barang-barang di rumah gue. Terus gue juga mau buka usaha, katanya gitu, mau buka usaha lagi, katanya gitu. Gue capek kerja, katanya gitu, gue mau buka usaha aja, kata dia gitu. Oh ya, udah gue biarin aja tuh cerita dia ngalor ngidulnya dia. Lu baru beli mobil, lu mau buka usaha, dari mana duitnya gitu kan, mikir gitu kan. Terus sampai makanlah si Amat duluan. Lu nggak makan, Sin? Enggak, ntar aja, gampang. Lu lapar makan aja duluan. Makan. Si Amat makan. Jadi dia bawa nasi goreng. Udah habis tuh makanannya dia. Udah habis. Gue makan dong. Gue makan. Pas gue coba sekali. Nih apa nih? Kok keras? Ya kan? Kok ada beling? Beling. Pas gue lepehin tuh ada beling. Kayak pecahan beling gitu ya, kecil? Iya, kayak pecahan kecil. Itu pas dimuntahin cuman keras. Untungnya mulut gue tuh gak berdarah, Kak. Mungkin kalau udah pecah di dalam, mungkin berdarah kali ya. Si Amat lagi cabut tuh. Lagi cabut. Lagi beli apa ya? Lagi beli minum kalau gak salah waktu itu. Apaan sih ini? Si Nadanya juga udah cabut. Dia cuman specially ngasih makanan, dia cabut. Oh, oke. Terus lu sama siapa waktu itu? Sama Amat, sama yang lain lagi nggak? Sama ada temen nongkrong situ, cuman okay. kan nggak deket sama si Nada. Terus, ini beling anjir, sumpah ini beling. Coba gue lihat, kata temen yang satu, temen komplek tuh. Anjing, iya ini beling ini. Udah, si Amat dateng. Mat, gue mau ngasih tahu, maksud gue ini beling. Sin, katanya gitu. Gue cabut ya, katanya gitu. Lu mau cabut kemana? Jadi teralihkan. Gue gak jadi ngomong tentang beling itu kan. Gue mau cabut. Gue mau diajak pacar gue. Jadi si Amat ini memang pacarnya laki. Oke. Jadi dia diajak sama laki. Gue mau diajak, jadi dia ngomongnya gitu, gue mau diajak laki gue nih, katanya gitu, dugem, katanya gitu. Mau dugem? Lu gak ngajak gue? Gitu. Enggak, gue mau sama laki gue, katanya gitu. Oh, ya udah deh. Iya, gue cabut ya duluan ya sini, nggak apa-apa kan, katanya gitu. Iya udah, Mat, tapi udah ntar aja ceritanya, katanya gitu. Besok aja, katanya gitu. Kayak besok gue nggak ada lagi aja. Nah, omongan dia. Jadi yang gue iniin omongan Nada sebelumnya tadi yang gue bilang sama lu, Kak. Besok kita belum tentu bisa kayak gini lagi. Benar. Itu yang foto. Besok belum tentu kita bisa kayak gini lagi.
nyatanya kita nggak bisa gitu lagi besoknya, nggak bisa sekumplit itu. Oke. Nah ini si Ahmad pergi kayak nggak ada hari esok lagi aja, ya kan? Dia ngomong kayak gitu. Iya sih, ya udah sana, udah lu siap-siap deh, lu kan belum siap-siap. Dia cabut dan gue bener-bener nggak bisa cerita. Terus gue kayak ngeliatin nasi goreng ini si Ahmad tadi makan, tapi kok dia nggak apa-apa ya? Dia makan juga ya? Karena dia makan duluan. Iya. Tanpa gue yang, maksudnya gue kan bilang ntar aja makannya. Dia mau makan duluan gitu, karena dia lapar mungkin belum makan kan. Terus dia jalan, si Ahmad jalan, dijemput lah dia sama lakinya. Sini gue cabut katanya gitu, karena kan rumahnya nggak jauh dari tongkrongan kan. Dia dijemputnya dekat tongkrongan situ di gang sama lakinya. Oke, hati-hati jalan. Pas subuh jam 2:30 tuh gue dapet kabar dari orang tuanya nelfon gue. Nangis. Cindy katanya gitu. Kenapa tante? Si Ahmad katanya gitu. Kenapa si Ahmad? Si Ahmad sekarat. Sekarat. Tadi ketemu gue nggak apa-apa. Ketemu gue nggak kenapa-napa dia. Udah kan? Terus di mana sekarang tante? Tante di rumah sakit. Rumah sakitnya di daerah Jakarta Pusat. Gue nggak bisa nyebutin rumah sakitnya. Itu kebetulan memang lagi zaman COVID, Kak. Oke. Zaman COVID. Zaman COVID nih yang 2020. Yang udah agak renggang apa yang masih 2020. Lagi naik-naiknya ya? Lagi naik-naiknya. 2020 itu dia meninggal. Gue inget banget itu. Gue speechless, Kak. Kok bisa dia berangkat tadi nggak apa-apa loh. Iya. Dia berangkat sama lakinya, sama pacarnya. Ya udah ke rumah sakit, kata orang tua, kata nyokapnya kan gitu kan, ke rumah sakit Sin katanya gitu, temenin tante katanya gitu, temenin Ahmad katanya gitu. Gue kabarin lah si Nada, Nat, lu di mana? Di rumah. Kenapa? Si Ahmad sekarat. Oh, terus se-flat itu. Anjir. Oh, terus iya, kita kesana lah. Lu punya empati dikit. Temen kita lagi berduka, ibaratnya kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu nantinya akan masih ada atau enggak, ya paling nggak kita datang. Gue nggak bisa. Kata si Nada, gue nggak bisa datang. Lu aja, gitu. Kenapa emang dia kok bisa sekarat? Gue juga belum tahu sih, karena gue belum kesana kan. Ya udah lu aja, ntar kasih kabar-kabar aja sama gue nggak bisa soalnya nih, nggak bisa keluar katanya gitu. Dengan berbagai alasannya Nada nggak bisa keluar pokoknya. Ya udah deh, gue aja sendiri, gue tanpa siapapun juga gue bisa kesana. Udah, gue ke rumah sakit. Di sana, nyampe sana nyokapnya nangis. Sin katanya gitu, maafin Ahmad ya kalau Ahmad punya salah gini. Gue minta penjelasan dong kenapa ini tante, kata gue gitu kan. Jadi ceritanya itu dia kan pergi, dia dugem, dia habis dugem itu dia pinjam motor temennya di sana, karena kan di situ yang kalau yang gue tahu kan dia sama cowoknya. Ya kan, sedangkan gue nggak terlalu kenal sama temen-temen bencongnya dia yang lain, ya kan. Nah dia pakai motor temennya yang bencong, temennya juga. Terus dia bilang dia mau beli makan. Pokoknya ini gue tahu kronologinya dari nyokapnya dari temennya yang minjemin motor. Nah terus dia pinjam motor, gue mau keluar dulu katanya gitu. Kan udah selesai dugem, katanya udah selesai dugem. Dia mau beli makan keluar, jadi mereka ngumpul di IDM gitu.
di kayak Family Mart gitu. Cuman dia mau beli makan keluar. Itu padahal nggak jauh jaraknya dari Family Mart itu, kejadian TKP-nya itu. Itu dia pinjam motor, katanya dia mau beli makan. Dia mabok memang. Jadi motornya hancur, dia nggak pakai helm. Itu ternyata dia nabrak tiang. Nabrak tiang listrik yang tinggi itu loh, Kak. Gue nggak tahu gimana otaknya dia saat itu. Yang jelas yang gue tahu dia dugem, ya kan? Dia mabok, berarti dia mabok, makanya nabrak tiang. Itu katanya lagi keadaan kencang, langsung. Jadi palanya hancur, pembuluh darahnya hancur semua. Jadi pembuluh darahnya jadi keluar darah dari sininya, dari kupingnya, dari hidungnya. Itu sampai dia sekarat pun masih keluar. Pas gua masuk, udah dong gua diceritain kronologinya kayak gitu. Lagian lu ngapain sih? Gua pas masuk ke sana kan, masuk ke tempatnya itu. Lagian lu ngapain sih, Mat? Tapi dia udah koma, dia udah sekarat. Lu ngapain sih, Mat? Pakai jalan, lu pakai dugem, lu pakai mabuk, terus lu pakai naik motor lagi, ngapain gitu loh? Terus dalam keadaan dia koma, gue habis ngomong kayak gitu, gue keluar, dokter pada datang, dinyatakan meninggal. Udah setelah sekarat itu dia meninggal. Dan ngenesnya lagi, jadi si Ahmad ini memang dibilang kaya sih enggak ya, cuman ya karena kejadian di jalan, jadi kan dapat asuransi dari Jasara Harja sama dia dibikin COVID di situ. Dibikin COVID. Sama pihak rumah sakit? Ya, sama pihak rumah sakit. Dinyatakan COVID karena sesaknya dia. Padahal sesaknya dia tuh sekaratul mautnya dia itu kan, ya kita nggak tahu sih ya. Tapi yang gue lihat, selama orang sakaratul maut kan sesak. Nah, sesaknya itu dibilang COVID sama rumah sakit situ. Yang gue pikir gitu, tapi ini kenapa ya? Kok bisa tiba-tiba? Udah gitu jaraknya nggak begitu lama dari gue kehilangan temen gue. Si Riri. Ya? Dan ini kan lagi zaman COVID. Waktu itu, sorry ya, ini gue nanya ya. Mungkin ini penonton juga banyak yang penasaran nih sih. Waktu zaman COVID itu, lu masih bisa nongkrong itu apa sama si Ahmad masih bisa dugem nih, gimana ceritanya? Kan setahu gue masih pada tutup nih. Kalau yang dugem kan si Ahmad. Cuman memang tempat dugem itu buka, Kak, kalau di daerah Jakarta. Tapi dibukanya secara tertutup. Oh iya, di luar kelihatannya ketutup, padahal mah buka. Dibuka secara tertutup. Banyak tuh emang gitu ya. Kita nggak sebut lah ya. Ya kita kan, apa aja. Mereka juga kan ada kerugian keuntungan kalau tutup. Karena kalau full tutup pasti sampai sekarang tuh banyak yang gulung tikar. Iya, dan itu memang buka yang gue tahu memang buka. Itu di daerah Jakarta. Gue nggak tahu kalau di Bekasi ya. Karena gue juga kan nggak dugem di sana kan, nggak ada dugem di Bekasi gitu. Tapi kalau di Jakarta memang buka. Oke. Dan lu nongkrong pun di mana? Kalau nongkrong cuma di daerah komplek. Karena cuma kita doang. Gitu. Dan itu juga nggak sampai jam malam yang malam banget kan. Kalau udah malam kan baru ditutup, nggak boleh keluar kan. COVID, pas zamannya COVID. Kayak gitu. Meninggal tuh si Ahmad akhirnya ya. Meninggal. Kecelakaan ya. Sampai pas malamnya setelah dia dimakamin, itu gue tidur, gue mimpi, Kak. Gue mimpiin mereka berdua. Gue mimpiin si Riri sama si Ahmad. Gue dimimpiin kayak, ini awalnya si Riri nih datang di mimpi gue, itu gue ingat banget. Datang, tapi lagi di satu kolam renang. Sin, tolongin gue minta tolong. Dia ngulurin tangannya gini, tolongin gue katanya gitu. Tolongin apa, lu di mana, lu kemana? Tolongin gue. Terus singkatnya pokoknya pas dia mau pergi itu dia ditarik sama orang-orang. Itu ditarik ke dalam air kolam renang itu. Di dalam mimpi gue. Ditarik. Terus gue bangun. Astagfirullah. Ini apaan sih? Kenapa nih si Riri nih?
Mana udahlah itu bunga tidur aja ya kan. Tidur lagi dong gue dong. Karena masih jam 2 lewat itu. Gue lihat jam 2 lewat. Tidur. Gue mimpi lagi Kak. Gue mimpiin si Ahmad. Itu jelas banget kejadiannya. Jadi dia mau beli makan. Terus pas beli makan mata dia kabur. Jadi gue seolah-olah tuh ada di mata si Ahmad gitu. Oh, lu pindah, lu jadi Ahmad. Di mimpi. Itu ya? di mimpi. Yeah. Itu gue ngelihat tiang tapi samar. Perasaan tiang masih di sini nih. Ya kan masih di sisi sana. Yeah. Kenceng mau belok gitu, si Ahmadnya mau belok. Malah nabrak tiang jedor. Itu dia kejadiannya. Oke. Jadi yang dia lihat itu bukan tiang, yang dia lihat jalan. Kayak gitu loh. Terus pas gue bangun lagi, astagfirullah ini apaan lagi sih, kok mimpiin si Ahmad gitu loh. Ya Allah, apaan lagi nih. Udah deh, gue mau ke kamar mandi. Perasaan gue di belakang ada yang lewat. Ada yang lewat. Apaan tuh? Siapa itu? Perasaan gue di rumah lagi sendiri karena kan nenek gue lagi jalan, lagi keluar kota sama adik gue. Tapi udah deh, nggak usah mikirin gitu kan. Lewat lagi. Jadi gue kayak di teror Kak. Gue ngerasa di teror banget itu. Terus udah gue balik kamar lagi, gue tidur lagi. Gue nelfon ada. Ya udah gue ceritain lah akhirnya. Si Ahmad gini. Oh ya udah, ikhlasin aja. Segampang itu Kak. Lu tuh temen apa bukan sih? Gue tuh sempet kayak yang apaan sih lu temen apa bukan sih? Kayak gini. Nah, besokannya setelah gue mimpi itu, besokannya beli mobil sama furniture yang dia bilang. Cuman dia nggak jadi buka usaha. Gua 2 nih mobilnya berarti. Itu mobilnya mobil mewah. Udah 2 tuh mobilnya. Cuman kan dia bilang kan dia mau buka usaha. Cuman nggak buka usaha. Dah. Terus pas udah beli gitu, lu perasaan setiap lagi berduka lu bisa-bisanya beli kayak gini gitu. Gue bilang dong mesin ada itu pas ketemu. Ya terserah gue dong, duit gue. Ya udah deh, serah lu. Dah. Malamnya gue diteror lagi. Itu sampai gue itu diteror. Jadi pernah Kak, pas malam itu gue lagi kamar mandi, gue ngeliat kayak pocong tuh. Cuman samar gue ngeliat. Oke. Terus pas lewat lagi, samar lagi gue ngeliatnya. Pas gue nengok gini Kak, buset, serem banget. Astagfirullah kata gue. Itu mukanya, itu matanya di sini Kak. Nggak sewajarnya pocong. Maksudnya yang di TV kan pocong nggak seserem itu ya. Ini benar-benar serem banget. Jadi matanya yang di sini itu nggak ada, dia jatuh matanya kayak gini. Ini yang jadi yang satu begini, yang satu begini. Itu jelas banget. Astagfirullah, kata gue. Gue takut banget itu. Ini apaan? Terus pas gue buka mata lagi, hilang. Terus gue tidur, itu genderuwo Kak. Gue ketemu genderuwo. Gede banget itu bener-bener nindihin gue. Jadi memang sorry ya, gue tidur pakai daster, emang nggak pakai celana dalam saat itu. Oke. Gue didatengin genderuwo. Jadi kalau kata orang, kalau kita nggak pakai celana dalam itu tidur, kita disenengin sama genderuwo. Genderuwo itu memerkosa kita ibaratnya gitu. Cuman gue nggak tahu itu genderuwo awalnya dari mana ya kan. Itu gede banget, serem banget. Terus gue kayak ketindihan gitu. Jadi gue teriak, nggak ada suara. Gue mau ngeluarin suara tapi nggak bisa. Kayak orang ngerep-rep ya? Iya, ngerep-repan kayak gitu. Gue gini. Terus jadi antara mimpi dan enggak. Tapi itu bener
nyata, gue nggak bisa. Terus akhirnya pas bangun, gue pipis, gue takut kata gue gitu kan. Itu mukanya genderuwo itu nggak kayak yang di TV juga Kak. Mukanya tuh hitam. Itu, aduh gimana ya ngejelasin gue ya. Pokoknya gede banget. Itu rambutnya kalau yang dibilang katanya kuntilanak rambutnya panjang, itu genderuwo rambutnya lebih panjang lagi karena dia gede banget. Itu serem banget, itu terserem banget yang gue lihat genderuwo sama pocong karena gue takut banget sama pocong. Terus pas gue kok gue diteror kayak gini ya Allah, apaan sih ini gitu kan? Kenapa ini gue sampai kayak gini? Gue sholat Kak, gue sholat malam kan itu kan. Gue minta petunjuk apa sih ini ya Allah, gue takut sama teror yang kayak gini. Gue nggak bisa sama teror yang kayak gini gitu loh Kak. Takut banget. Itu karena sering banget terjadi. Dan temen gue tuh antara mimpi dan enggak nyamperin gue terus Kak. Yang dua ini. Oh yang si Riri sama si Amat. Iya. Terus sampai pas puncaknya itu gue didatengin sama perempuan cantik. Ini lagi mimpi nih berarti? Lagi tidur? Rep-rep. Oke, lagi rep-repan. Yang gue bilang itu rep-rep itu. Gue didatengin sama perempuan cantik. Itu cantik banget. Terus dia bilang, itu udah selesai sholat ya. Gue didatengin, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan di ranah ini. Katanya gitu. Gue nggak bisa jawab. Itu siapa? Cuman ikut-ikutan apaan? Itu yang jadi pertanyaan. Enggak ikut-ikutan apaan? Karena kan memang gue tuh pengen cari tahu kayak temen gue kenapa ya kan. Terus tambah lagi gue dimimpiin yang tentang kejadian gue jadi si Amat itu, kejadian itu. Cuman kata perempuan cantik ini jangan ikut-ikutan. Ih, merinding gue. Perempuannya gimana setelannya? Itu jelas nggak? Ya jelas. Dia kayak pakai rambutnya panjang, cuman kayak berkonde gitu di sininya. Itu percis banget kayak Nyai. Hijau gitu. Nyi Roro Kidul. Yang dibilang dia pakai baju hijau itu enggak, dia nggak pakai baju hijau. Dia nggak pakai baju hijau di situ. Dianya sendiri itu nggak pakai baju hijau. Jadi dia pakai kayak kemben kain gitu, tapi panjang. Dan itu rambutnya kayak gini. Terus pas dia bilang jangan ikut-ikutan, katanya gitu. Ini bukan ranah kamu, katanya gitu. Gue nggak bisa jawab, cuma karena kan rep-rep. Oh, dia pergi gue lihat banget dia pakai kereta kuda. Kereta kuda jalan. Terus pergi dia naik ke atas, udah hilang. Dia tiba-tiba hilang. Itu apaan ya? Itu siapa ya? Tapi kayak Nyai. Ya, gue nggak bisa nyebutin jelasnya lah sih. Pokoknya orang juga mungkin tahu ya. Netizen juga tahu Nyai siapa. Jangan ikut-ikutan. Udah. Mulai dari situ gue sholat terus. Ini kenapa sih? Ya kan? Lu tahu Kak, si Nada rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran tanpa sebab apapun yang jelas kayak gitu. Cuman di situ kalau dia bilang ada aliran listrik yang salah katanya, karena dia kan pakai yang modern kan, kayak kompor listrik, semuanya serba listrik deh. Namanya kan orang kayak OKB. Arus pendek lah ya. Iya. Ada arus pendek. Rumahnya kebakaran. Nanti gue tunjukin, ada tuh fotonya. Oh, ada fotonya? Ada. Gue dapat kabar dari temen komplek gue. Temen lu tuh katanya gitu. Temen lu gimana itu katanya gitu. Kenapa temen gue? Itu si Nada. Itu setelah gue sholat terus tuh Kak. Itu sekitar 1 bulan lah. Gue diteror terus-terusan.
Kayak lu sholat terus tuh. Gue sholat terus, gue bener-bener. Karena gue takut, gue nggak tahu lagi harus ngadu sama siapa. Gue nggak punya teman lagi. Good, bener. Temen gue udah pada mati tragis semua, ya kan? Gue takut, gue nggak mau kayak temen-temen gue kayak gitu kan. Cuman kan gue nggak tahu penyebabnya apa Kak awalnya. Ya kan, saat gue mikir kayak gitu, gue nggak tahu penyebabnya apa, gue nggak tahu apa yang harus gue hindarin, iya kan? Jadi gue cuma bisa sholat, gue cuma bisa ngadu, gue takut, karena gue diteror terus kayak gini, gue nggak bisa diteror terus kayak gini, ketemu setan lagi, yang biasanya tuh gue nggak kayak gitu, nggak sebegitu sensitifnya gitu, ini sensitifnya terlalu banget sensitif guanya. Dikit-dikit ngeliat setan gitu. Udah, rumahnya kebakaran, gue dapat kabar dari temen gue itu, gue datang, ternyata rumahnya si Nada kan. Si Nadanya udah nangis, dan tahu di situ Kak. Dia ketawa-tawa tiba-tiba. Gue nggak jadi buka usaha gara-gara lu, kata dia. Lah? Gara-gara gua kenapa? Rumah gua sampai kebakaran kayak gini itu gara-gara. Tiba-tiba dia datang itu. Tiba-tiba dia kayak gitu itu pas ada lu datang. Iya. Kan rame itu posisinya kan pasti. Makanya dia bilang, rumah gua kebakaran gara-gara lu. Terus gua nggak jadi buka usaha gara-gara lu. Itu hartanya dimakan habis. Mobilnya semua kena semua. Terus ketawa-tawa kayak gitu. Lu kenapa sih Nat? Kenapa gue benci sama lu Cindy, gue benci banget katanya gitu. Kenapa sih lu nggak mati aja kayak yang lain katanya. Anjir. Astagfirullah kata gue. Oh sakitnya orang nih pikiran gue ya kan. Udah gue nggak peduliin. Udah lu mungkin yang gue pikir udah lu karena kebakaran ini kali stres jadinya ya kan. Udah pas dia jadi setelah kebakaran itu dia pulang ke kampungnya karena kan rumahnya hancur. Rumahnya hancur, kebakaran kayak gitu ya kan. Gue datanglah ke kampungnya dia. Ternyata dia gila Kak di sana. Dia gila. Dan yang dia gilain itu dia ngomong, Cindy lu kenapa nggak mati aja? Kenapa lu nggak mati? Pas ketemu gue marah banget lagi dia. Jadi gila lagi, marah lagi. Gue nggak berani lah Kak terus-terusan kayak gitu ya kan. Lu kenapa nggak mati aja? Kata dia gitu. Kalau lu mati gue kaya katanya gitu. Kenapa gitu loh. Udah si neneknya juga kan nggak tahu kejadian itu. Udah tuh. Dia dibawa jadi dia masih ada sisa-sisa harta tapi cuman by ATM dia doang. Dari ATM dia doang, sedangkan dia kan kalau punya duit kan langsung beli ini, langsung beli itu dan habis di rumah itu habis-habisan banget. Kayak gitu. Terus akhirnya neneknya nelpon tuh. Setelah hampir 1 bulan kejadian gua ke rumahnya. Neneknya nelpon. Cindy bisa datang ke sini? Ada apa ya? Gue manggil Oma. Ada apa ya Oma? Kesini, ada yang mau diobrolin. Nah, gitu. Tentang apa Oma? Ya kesini aja. Gue kan jauh ya ke sono Kak. Ke Sukabumi kan, soalnya ke ujung genteng. Gue kan butuh ongkos kalau kayak gitu kan. Maksud gue, 1 ongkos, kedua gue harus nyiapin libur gue. Karena gue nggak bisa buru-buru ke Sukabumi itu. Ada kerjaan kan lu ya? Iya, karena gue kerja kan. Udah. Ya udah nanti kalau aku libur mungkin hari Sabtu. Hari Sabtu gue kesana. Terus si Nadanya tuh karena udah berobat sedikit kayak ke orang pinter juga. Kata si neneknya, Cindy duduk ngobrol. Si Nadanya nangis. Maafin gue katanya gitu. Dia jelasin dari situ. Dia jelasin kalau si Riri
Lo inget nggak katanya gitu. Cuman ngomongnya rada-rada ketawa. Gimana sih orang gila? Oh, udah agak ini ya, nggak bener ya ngomongnya. Udah nggak bener, emang kan udah gila. Cuman berobat iya, terus dia ke pelan-pelan. orang pinter juga. Ke orang pinter juga. Terus, lu tau nggak? Sebenarnya si Riri itu meninggal gara-gara gue. Apaan sih? Iya, gara-gara gue. Gitu. Lo ingat planning ke Pelabuhan Ratu itu semua dari gue, katanya gitu. Semua dari gue. Kenapa dia nurut sama gue? Gue suruh dia pakai baju hijau, katanya gitu. Mati kan dia. Gue tuh pesugihan, bisa ngaku gue. Semua itu. Dia akuin semua. Dengan ketidakwarasan dia iya, ngaku semua. Dengan kegilaan dia. Sampai sekarang dia gila. Oke. Sampai sekarang. Dan rumah itu dijual enggak diapa-apain, hancur gitu doang. Tanahnya itu? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih ada? Ada. Rumahnya ada. Masih kebakar itu? Ada. Oh, itu bekas rumah dia? Iya. Oke. Nah, dia itu tuh planning gue kan. Kenapa dia mau nurut sama gue? Katanya gitu. Iya, gue korbanin lah dia. Jadi ternyata pesugihan itu setelah dipelajarin sama gue, itu dia sebenarnya dia diminta tumbal keluarga dia. Cuman dia nggak mau ngorbanin keluarganya sendiri, Kak. Oke. Jadi dia ngorbanin teman-teman terdekat dia. Dan teman terdekat dia itu gue bertiga, ya kan? Nah, si Riri ini dikorbanin untuk dia beli mobil pertama dia. Mobil pertama dia. Sedangkan sebelumnya dia bisa punya rumah itu dia ngorbanin teman kantor dia. Oh, udah ada juga korban yang di kantor. Ada. Dan itu sekali dua orang. 2 orang itu mati. 2 orang itu mati dengan ketidakwajaran, tapi nggak ada yang tertuduh di situ. Di kepolisian nggak ada apa-apa gitu. Jadi entah kecelakaan tunggal, dan dia nggak jelasin kayak gitu juga sih kalau masalah meninggal yang sebelumnya. Cuman dia jelasin masalah temen kita aja. Terus Riri meninggal itu karena gue. Yang dibilang sama orang sana bahwa dia ditelan laut itu, kan sempet kan gue tadi bilang dia ditelan laut karena orang situ udah ngomong dia emang jadi pesuruh di sana, pesuruhnya Nyai gue. Kan gila, sambil ketawa-tawa gitu, stres. Terus dia emang jadi pesuruh. Daripada gue yang jadi pesuruh, mendingan dia yang jadi pesuruh, gitu. Jadi gue korbanin aja dia, katanya gitu. Daripada gue harus matiin keluarga gue, mendingan gue matiin lu semua, katanya gitu. Gila, lu tega banget, kata gue gitu. Udah, terus iya katanya gitu. Kenapa emang? Katanya udah terjadi, dia juga udah mati, katanya. Di sana dia mati badannya, jadi cuma rohnya doang yang jadi pesuruh. Cuman dia nggak akan balik seumur hidup. Iris kuping gue, kata dia gitu. Nggak akan dia balik, karena itu tumbal gue. Supaya gue bisa punya rumah, kata dia gitu. Lihat gue kaya sekarang, katanya. Padahal rumahnya udah kebakaran kan. Tapi dia masih ngomong kayak gitu. Lihat gue kaya sekarang. Namanya orang goreng-goreng. Iya, yes, karena sombongnya dia juga kan. Sebelumnya kan gue bilang karena di OKB dia sombong, gitu. Terus lihat gue sekarang, gitu. Kaya, makin kaya. Gara-gara lu nih gue nggak buka usaha nih. Balik lagi ke situ udah ngomong. Udah. Terus kata dia, terus masalah Ahmad. Ahmad itu juga karena gue, gitu. Kenapa lu nggak makan nasi goreng itu? Kenapa lu sadar nasi goreng itu beling? Kata dia gitu. Jadi dia tuh bisa ngelihat, Kak. Jadi dia setelah kayak si Riri nih, si Riri kan meninggal. Cuman kan dia nggak ikut. Dia bisa ngelihat. Jadi dia meditasi sendiri. Meditasi sendiri, dia bisa ngelihat kejadian itu. Kejadian itu pas si Riri ke tengah, dia lihat. Terus pas kejadian si gue nolak makanan itu, nasi goreng itu, terus gue muntahin, itu dia bisa lihat karena dia nggak ada di situ. Dia di ruang meditasinya dia sendiri.
Terus kenapa lo nggak makan? Katanya gitu, itu nasi goreng. Kalau lo makan, lo udah bisa gue udah bisa buka usaha, tau nggak? Katanya, gue udah jadi kaya raya sekarang. Makin kaya, gue udah kaya, makin kaya, katanya gitu. Lo tau nggak, katanya gitu, si Ahmad itu dia dikaburin matanya karena gue, katanya gitu. Karena gue yang emang ngebelokin stang dia, katanya gitu. Siapa suruh dia bencong, katanya. Lu jangan kayak gitu dong, kata gue gitu kan. Lu nggak boleh kayak gitu. Itu kan teman kita dari kecil. Daripada keluarga gue yang mati, lebih baik teman gue yang mati. Oke, dia kembali lagi ngomongnya ke situ ya. Ke situ lagi dia ngomong. Udah. Jadi itu karena gue, dan teror itu semua dari gue, teror ke lu. Yang di rumah lu itu. Itu semua dari gue. Itu pesuruh-pesuruhnya Nyai, katanya gitu. Gue kan gue kan bilang, kenapa lu nggak makan nasi goreng itu? Jadi lu jadi ikut-ikutan kan di sini kan? Makanya Nyai nggak suka lu ikut-ikutan di sini tentang ini semua. Nyai nggak suka, katanya gitu. Makanya diteror. Jadi dia itu pesugihan Nyi Roro Kidul. Makanya dia kan kampungnya di sana, di Ujung Genteng. Jadi dia setiap ke Ujung Genteng itu meditasi buat nambah kayanya dia. Awalnya dari dikenalin sama siapa sih dia pesugihan gitu? Ada nggak dia cerita atau neneknya cerita? Kalau dia cerita sambil dengan gilanya dia dikenalin sama temennya dia. Yang orang situ. Yang orang mana? Yang orang Sukabumi. Kantor. Orang kantor. Dari kantor. Coba lu ke sana. Lah itu mah kampung gue, katanya. Ya udah lu meditasi aja mau orang sana. Meditasi dia mau orang sana. Berangkat sendiri tuh dia berangkat berarti. Sendiri dia. Jadi nggak ada pengaruh yang gimana dari siapa-siapa ya sebenarnya, emang dianya aja. Karena dia bilang pas setelah dia cerita kayak gitu dengan gilanya dia akhirnya nangis. Dia nangis. Gue capek hidup miskin. Gue pengen jadi orang kaya, katanya gitu. Gue pengen jadi orang kaya. Gue nggak mau miskin terus, katanya gitu. Tapi gara-gara lu nggak mati, jadi ternyata di terakhir itu si Nyai minta tumbal lagi, cuman kan nggak kena ke gue, nggak kena ke gue, karena tumbalnya gagal, dia kemakan sendiri. Kalau nggak nyawanya dia sendiri, semua harta-harta itu diambil sama si Nyai, diambil dibalikin lagi ke sana, karena dia nggak menuhin persyaratan. Pesugihan itu digagalin jadinya. Dengan semua harta yang udah dia dapetin, semua yang udah dia punya hilang gitu aja. Dan dia jelasin, pokoknya kalau lu mati gue makin kaya. Karena itu tumbal terakhir udah. Tumbal terakhir karena dia pencapaiannya cuma sampai dia, yang perjanjiannya dia itu sampai dia buka usaha. Setelah itu selesai. Tapi si Nyai ini minta korbannya 2 kan? Gua sama Ahmad minta korban itu. Cuman karena cuman Ahmad doang, jadi yang dia dapetin cuman furniture, mobil sama udah itu doang. Furniture sama mobil doang. Usahanya dia nggak buka. Dia nggak bisa, dia nggak nyampe ke sana uangnya, cuman nyampe ke yang dia awal doang itu. Kan akhirnya dia pas si Ahmad meninggal yang kecelakaan itu kan dia beli mobil lagi. Beli mobilnya yang Pajero. Pajero mau furniture. Gila. Furniture rumah. Sekarang rumahnya mobilnya kebakar juga ya? Mobilnya hilang. Aduh, sayang banget. Kok sayang bisa? Banget, kan? Dia ngapa sih kebakar nggak langsung ngeluarin mobil? Nggak tahu, kan dia gila. Tapi saat itu belum gila. Dia kan belum gila. Dia gila karena dia ngeliat kebakaran itu. Panik kali dia. Semua barang-barang iyalah. Panik kali ya. Ya namanya udah kebakaran gimana sih Kak? Iya sih. Udah nggak kepikir kayak gitu. Minimal satu selamat lah mobilnya. Ya kan? Coba kalau lu Kak kayak gimana Kak? Amit-amit. Nggak mungkin kan kepikiran kayak mobil gue. Iya juga sih. Iyalah. Untungnya jangan pesugihan lah. Itu ya, baiknya sih nggak usah sama sekali ya. Betul. Soalnya kalau mau nyoba dikit nggak apa-apa. Mau nyoba banyak aja, nggak usah dikit-dikit langsung.
Kalau nyoba jangan dikit-dikit, nyemplung sekalian. Iya, nyemplung sekalian memang betul. Kalau nggak berani nyemplung, mending nggak usah nyemplung. Ada yang bilang gue pesugihan, bener-bener lu ya. Lonceng aja 1 juta subscribernya lama banget tuh. Gimana gue mau pesugihan lu kira-kira kalau nuduh. Tapi bisa kan dicoba kan? Kalau lonceng bulan ini 2 juta subscriber itu namanya gue pesugihan. Oke, nanti kita lihat, kita pantau nanti. 1 bulan 2 juta. 1 bulan tiba-tiba. Si Nada kan 1 minggu doang. Siapa? Nada bisa punya segalanya. Nah, itu bener. Ini kan maksudnya subscriber nih. Kan dalam angka subscriber. Siapa tahu 1 minggu, makanya kita pantau nih 1 minggu 1 bulan ini nih. Kalau ini berarti dia ngikut pesugihan yang gue ceritain nih. Gila, emang gue Cristiano Ronaldo bikin YouTube langsung berapa juta itu. Makanya. Oke lah kalau gitu. Ini nggak apa-apa ya diceritain ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Maksudnya, oh ya keluarganya juga nggak ada ya? Keluarganya? Keluarga si Nada ya? Keluarga Nada ada, itu neneknya doang. Neneknya doang, nggak apa-apa lah. Nggak mungkin neneknya nggak nonton YouTube ya? Mungkin nonton pun namanya sudah disamarin disamarkan kok. Oke, aman. Kalau gitu. Dan ini thank you banget ya udah nyeritain ini sama gue, sama sahabat lonceng. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis nih, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan buat kalian yang mau cerita langsung datang ke sini tuh caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau ke Instagram kita di @loncengmisteri, itu bisa klik link di bio-nya. Dan oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Cindy juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.